Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Jamaluddin SEMM selaku pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan serta teman-teman peserta Zoom yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai analisis keuangan dan juga rasio PT Mandiri Persero Tbk. Sebelum masuk ke sesi pembahasan, izinkan saya beserta rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana dengan nomor NIM 241010550124. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan juga pemateri pada kesempatan hari ini. Selanjutnya rekan saya Dengan saya Atik Setiawati dengan nomor NIM 241010550891. Saya Aminah Mubarokah dengan nomor NIM 241010550123. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Bank Mandiri. Pemilihan PT Bank Mandiri sebagai objek analisis didasarkan pada perannya sebagai salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, sehingga menarik untuk dikaji dari sisi kinerja keuangan, stabilitas, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan pengelolaan risiko keuangan. Melalui analisis laporan keuangan ini, kami bertujuan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, khususnya dari aspek likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas, serta memahami bagaimana informasi keuangan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial dan investasi. Dan kami berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menambah wawasan kita bersama mengenai bagaimana penerapan teori manajemen keuangan dalam praktik nyata. Tanpa berlama-lama, kami persilakan rekan kami untuk memulai pemaparan materi. Kepada rekan Atik, dipersilakan. Terima kasih rekan Angga. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan profil singkat PT Bank Mandiri Persero Tbk sebagai objek dalam analisis laporan keuangan. Rekan-rekan tentu sudah tidak asing dengan Bank Mandiri, karena Bank Mandiri ini merupakan salah satu bank terbesar dan paling dikenal di Indonesia. PT Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, dilihat dari sisi aset, penyaluran kredit, dan dana pihak ketiga. Bank Mandiri ini didirikan pada tahun 1998 sebagai hasil penggabungan 4 bank milik negara yang bertujuan untuk memperkuat sistem perbankan nasional. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Mandiri melayani berbagai segmen, mulai dari perbankan retail, komersial, korporasi, hingga mikro. Dengan cakupan layanan yang luas tersebut, Bank Mandiri memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai bank milik negara, Bank Mandiri juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung program pembangunan pemerintah. Selain itu, Bank Mandiri terus melakukan transformasi digital antara lain melalui layanan Livin by Mandiri dan Kopra guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada nasabah. Demikian pemaparan profil singkat PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selanjutnya kami akan membahas analisis laporan keuangan melalui rasio-rasio perbankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertumbuhan atau growth kinerja keuangan Bank Mandiri berdasarkan perbandingan tahun 2021 dan 2022. Dari sisi aset lancar, total aset lancar Bank Mandiri pada tahun 2021 tercatat sebesar sekitar 1.904 triliun rupiah,
sedangkan pada tahun 2022 menjadi 1.890 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan penurunan aset lancar sekitar 0,73%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan komposisi kas dan aset lancar lainnya, yang mencerminkan strategi pengelolaan likuiditas Bank Mandiri yang lebih selektif dan efisien. Selanjutnya, pada aset tidak lancar, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Total aset tidak lancar meningkat dari 88 triliun rupiah pada 2021 menjadi 102 triliun rupiah pada 2022 atau tumbuh sekitar 15,73%. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan investasi jangka panjang dan ekspansi aset tetap yang mendukung pertumbuhan bisnis Bank Mandiri dalam jangka panjang. Jika dilihat dari keseluruhan, total aset Bank Mandiri meningkat dari 1.725 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 1.992 triliun rupiah pada tahun 2022. Artinya, total aset mengalami pertumbuhan sebesar 15,47%. Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi usaha yang kuat dan posisi Bank Mandiri yang semakin solid sebagai bank terbesar di Indonesia. Dari sisi liabilitas, total hutang Bank Mandiri meningkat dari 1.503 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 1.740 triliun rupiah pada 2022. Dengan demikian, total hutang tumbuh sekitar 15,75%. Kenaikan liabilitas ini sejalan ya dengan peningkatan dana pihak ketiga dan aktivitas penghimpunan dana untuk mendukung penyaluran kredit. Dari sisi ekuitas atau total modal, Bank Mandiri mencatat peningkatan dari 222.000 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 252 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan pertumbuhan modal sebesar 13,57%. Peningkatan ekuitas ini terutama didorong oleh kenaikan laba ditahan, yang mencerminkan kemampuan Bank Mandiri dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan. Selanjutnya, dari laporan laba rugi, penjualan dan pendapatan usaha meningkat dari 97 triliun pada 2021 menjadi 112 triliun rupiah pada tahun 2022. Dengan demikian, pendapatan tumbuh sebesar 14,97%. Pertumbuhan pendapatan ini menunjukkan peningkatan aktivitas bisnis serta optimalisasi pendapatan bunga dan non-bunga. Selanjutnya dari pertumbuhan laba bersih. Dari sisi laba bersih, Bank Mandiri mencatat kenaikan yang sangat signifikan. Laba bersih meningkat dari 28 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 41 triliun rupiah pada tahun 2022. Ini berarti laba bersih tumbuh sebesar 46,89%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen keuangan lainnya. Pertumbuhan laba ini mencerminkan efisiensi operasional yang semakin baik, serta perbaikan kualitas aset. Sebagai kesimpulannya, total aset dari 2021 ke 2022 berarti naik atau tumbuh sekitar 15,47%, hutang tumbuh 15,75%, modal tumbuh 13,57%, pendapatan tumbuh 14,97%, laba bersih juga tumbuh paling tinggi yaitu 46,89%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri tidak hanya bertumbuh dari sisi ukuran aset,
tetapi juga dari sisi profitabilitas, sehingga kinerja keuangannya pada tahun 2022 berada dalam kondisi yang sangat baik. Berdasarkan laporan posisi keuangan ini, selanjutnya kami akan masuk ke pembahasan analisis rasio keuangan Bank Mandiri. Analisis rasio ini digunakan untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan Bank Mandiri yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Pertama dari rasio likuiditas. Bank Mandiri menunjukkan nilai current ratio dan quick ratio yang cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa Bank Mandiri mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik, sehingga kondisi likuiditasnya tergolong aman. Selanjutnya dari rasio solvabilitas, terlihat bahwa tingkat penggunaan utang Bank Mandiri cukup besar, namun masih didukung oleh modal dan aset yang kuat. Ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri mampu mengelola kewajiban jangka panjangnya dengan baik. Dari rasio aktivitas, Bank Mandiri menunjukkan kemampuan dalam mengelola aset dan piutang secara efektif. Meskipun perputaran aset tidak terlalu tinggi, hal ini masih wajar mengingat karakteristik industri perbankan. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan bahwa Bank Mandiri mampu menghasilkan laba yang cukup baik. Nilai ROA dan ROE yang positif menandakan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola aset dan modal untuk menghasilkan keuntungan. Terakhir dari rasio pasar, nilai seperti IPS dan PBV menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki daya tarik bagi investor, serta mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil analisis rasio keuangan tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan stabil, serta memiliki prospek yang baik ke depannya. Setelah hasil analisis rasio keuangan tahun 2022, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan Angga. Rekan Angga akan membahas pertumbuhan keuangan Bank Mandiri dari tahun 2022 ke tahun 2023 serta hasil analisis rasio keuangan untuk tahun 2023. Silahkan rekan Angga. Terima kasih rekan Atik. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai data keuangan Bank Mandiri pada tahun 2023. PT Mandiri menjelaskan bahwa pada tahun 2023 merupakan tahun konsolidasi dan tahun pertumbuhan yang stabil secara keseluruhan. Dan juga pada tahun 2023 ini juga menjadi tahun stabilisasi dengan pertumbuhan yang positif. Kita bisa lihat yang pertama ada aset dan likuiditas. Aset dan likuiditas meningkat menjadi 245,4 triliun yang menandakan bahwa likuiditasnya menjadi lebih baik. Dengan aset lancar tercatat di angka 2062,3 triliun yang menandakan adanya kenaikan di tahun sebelumnya. Dengan presentasi pertumbuhan sekitar 9,11%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap melakukan ekspansi, namun dengan pendekatan yang lebih konservatif dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu adanya total aset. Total aset juga mengalami kenaikan menjadi 2.174,2 triliun dengan mengalami pertumbuhan di angka 9,12%, meskipun tidak terlalu besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi dan penyaluran kredit yang lebih baik sehingga mengakibatkan adanya peningkatan. Selanjutnya kita bisa lihat di hutang dan kewajiban. Hutang dan kewajiban PT Mandiri meningkat menjadi 1.660,4 triliun dan total hutang mencapai 1.886,7 triliun. Hal ini menandakan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya seiring dengan ekspansi dan perhimpunan data dari pihak ketiga. Selanjutnya, kita bisa lihat ada ekuitas dan kepemilikan. Total modal yang dimiliki itu meningkat senilai 260,8 triliun.
dengan harga saham per lembarnya mengalami kenaikan juga secara signifikan dari 6.050 ke 9.925 per lembar dengan indikasi kepercayaan investor. Dan selanjutnya ada kinerja laba pendapatan usaha berada di angka 192,5 triliun dengan pertumbuhan mengalami 17,94% dan juga laba bersih mencapai 55,6 triliun yang mengalami pertumbuhan laba mencapai 33,74%. Meskipun pertumbuhannya melambat, laba tetap menunjukkan kinerja yang stabil dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara umum, tahun 2023 ini mengenai analisis keuangannya, kinerjanya tetap stabil dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Saya lanjut mengenai rasio keuangan PT Mandiri. Pada tahun 2023, PT Bank Mandiri menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan stabil. Dari sisi likuiditas, kita bisa lihat, bank berada dalam kondisi yang aman, tercermin dari current ratio sebesar 124,20%, yang menandakan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik. Selanjutnya, kita lihat dari sisi solvabilitas. Struktur permodalan masih terkendali, meskipun didominasi oleh utang yang merupakan karakteristik industri perbankan. Ini termasuk hal yang wajar, karena hal ini ditunjukkan oleh DES sebesar 656,26% dan kemampuan membayar bunga yang kuat menjadi sebesar 261,57%. Pada rasio aktivitas, pemanfaatan aset tergolong cukup efisien, meskipun periode penagihan piutang masih relatif panjang dan perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu likuiditas. Sementara itu, profitabilitas Bank Mandiri 2023 sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh ROE sebesar 19,15% dan NPM sebesar 41,54%, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi laba secara optimal. Dari sisi rasio pasar, kita bisa lihat saham Bank Mandiri dinilai menarik oleh investor dengan dividen yield sebesar 8,75% dan PER 10,26 kali, menunjukkan keseimbangan antara hasil dan evaluasi saham. Secara keseluruhan dapat disimpulkan pada tahun 2023 ini Bank Mandiri mengalami kondisi yang sehat, efisien, dan menarik bagi investor, baik dari sisi operasional maupun pasar modal. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis beserta rasio keuangan Bank Mandiri. Kita lanjut ke rekan saya, Aminah, yang akan menyampaikan analisis keuangan beserta rasio pada tahun 2024. Silakan, Saudara Aminah. Baik, terima kasih kepada Saudara Angga yang sudah memberikan waktunya untuk saya memaparkan pertumbuhan dan hasil analisa pada tahun 2024 dari PT Bank Mandiri. Pada tahun 2024, PT Bank Mandiri memasuki fase konsolidasi dengan fokus pada keberlanjutan kinerja. Total aset meningkat menjadi 2.427,2 triliun rupiah dengan pertumbuhan sebesar 11,64% yang menunjukkan ekspansi tetap berlanjut. Aset lancar tercatat sebesar 2.311,5 triliun rupiah, tumbuh sebesar 12,08%, mencerminkan kondisi likuiditas yang semakin baik. Total hutang meningkat menjadi 2.113,7 triliun rupiah dengan pertumbuhan 12,03%. Seiring peningkatan penyaluran kredit dan aktivitas bisnis, total modal perusahaan mencapai 283,8 triliun rupiah. Namun, laju pertumbuhan melambat menjadi 8,80%. Dari sisi laba bersih tercatat sebesar 55,78 triliun rupiah dengan pertumbuhan yang relatif kecil, yaitu 1,31%. Hal ini menunjukkan adanya tekanan biaya serta stabilitas kinerja laba. Dengan demikian, tahun 2024 mencerminkan kondisi perusahaan yang stabil, meskipun pertumbuhan laba tidak seagresif tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil rasio pada tahun 2024, yaitu yang pertama rasio likuiditas.
Hasil current ratio dan acid test ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang cukup baik dengan rata-rata sekitar 123%. Cash ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia, namun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Working capital to total asset ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola modal kerja yang cukup baik. Selanjutnya dia mengenai rasio solvabilitas. Debit to equity ratio atau DER menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang cukup tinggi dibandingkan ekuitas. Debit to asset ratio atau DAR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang cukup tinggi dibandingkan dengan aset. Dan selanjutnya di bagian long term debit to total equity ratio atau LTDE menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang jangka panjang yang relatif stabil. Yang selanjutnya bagian ketiga ada rasio aktivitas, total asset turnover ratio, TATR, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari aset yang dimiliki, namun cenderung rendah. Selanjutnya receivable turnover atau RTR menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola piutang yang cukup baik. Rasio profitabilitas ada di bagian gross profit margin atau OPM menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor yang cukup baik. Dan juga ada net profit margin atau NPM menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang cukup baik. Return on equity atau ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari ekuitas yang cukup baik. Rasio pasar yang terakhir yaitu ada bagian price earning ratio atau PER menunjukkan bahwa harga saham perusahaan relatif tinggi dibandingkan dengan laba per saham. Ada juga dividen yield atau DY menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kebijakan dividen yang cukup baik. Itu hasil pemaparan untuk pertumbuhan dan hasil analisa pada tahun 2024. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan Angga, silahkan. Terima kasih kepada rekan Amina. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai analisis keuangan dan juga rasio keuangan PT Mandiri. Dari hasil analisis tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang solid, dengan likuiditas yang kuat, profitabilitas yang terjaga, serta efisiensi operasional yang cukup baik. Perubahan variasi antara tahun masih dalam batas wajar, sehingga perusahaan dapat dikatakan memiliki performa yang sehat dan mampu mempertahankan kinerjanya dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada manfaat dari analisis rasio. Perlu kita ketahui bahwasannya manfaat analisis rasio yaitu yang pertama mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan adanya manfaat analisis rasio, membantu manajemen mengelola risiko dan merumuskan strategi berdasarkan data keuangan yang akurat. Selanjutnya, memastikan kepatuhan dan transparansi. Menjamin bank memenuhi regulasi serta memberikan informasi jelas kepada investor dan regulator. Dan yang terakhir, manfaat analisis rasio yaitu meningkatkan kinerja dan keberlanjutan. Dengan cara memfasilitasi perencanaan keuangan yang efektif untuk pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis keuangan serta rasio keuangan PT Mandiri Persero Tbk. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.